Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Mbak Alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? 3 alasan Bani Alawi mempertahankan nasab sampai tetes darah terakhir. Alasan berkaitan dengan dapur agar bisa tetap ngebul. Ada orang dia ngaku alih terus dari dari Aceh. Satu kampung alih terus semua. Udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh ya, kawan. Nah, kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku alih terus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah, sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu, saudara. Enggak semua bisa melapor. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos. Nah, kadang-kadang kabar itu lambat ya, ikhwan. Kalau enggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah, itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang, takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat, saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Mbak Alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan pemahaman saya, 3 alasan Bani Alawi mempertahankan nasab sampai tetes darah terakhir. Ini catatan saya. Pertama, alasan berkaitan dengan dapur agar bisa tetap ngebul. Alasan dengan urusan berlangsungnya kehidupan, bagaimana mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan, yaitu hanya dengan mengandalkan nasab. Maka di sini bagi para habib tidak ada jalan lain untuk bisa hidup enak kecuali hanya dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengakuan sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai untuk mengebulkan dapur, dipakai untuk bisa hidup sepanjang nyawa masih ada. Artinya dagang nasab dengan pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, mereka bisa mendapatkan kemudahan hidup dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk urusan kenikmatan dunia, dan tentunya untuk mendapatkan penghormatan dari umat Islam. Maka leluhur Bani Alawi membuat doktrin dan penyelewengan pemahaman agama. Misalnya, banyak habib, bukan hanya 1-2 orang habib, yang menyatakan iman kepada Ba'alawi itu wajib. Disebut kafir kalau tidak percaya kalau Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak percaya kalau Ba'alawi
bukan keturunan Rasulullah itu dianggap tidak beriman. Nah, maka di beberapa hari yang lalu saya sudah katakan Pak Alawi menambahkan satu rukun iman, yaitu iman kepada para Habib keturunan Bani Alawi. Ada doktrin walat dan nanti tidak masuk golongan aswaja. Nah, orang Indonesia ini kan mayoritas mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Nah, dimasukkan dalam faham ahli sunnah wal jamaah itu adalah percaya, iman kepada Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kalau tidak percaya, orang itu akan walat. Habib gila menurut Pak Alawi itu lebih utama, lebih terhormat dibandingkan daripada 70 ulama atau 70 kiai. Ini kan paham yang menyesatkan, penyelewengan agama. Habib yang bodoh, yang gila, alasannya karena berdarah Rasulullah. Walaupun jahat, dia akan lebih mulia. Kalau ini doktrin diterapkan dan kita ikuti, maka sungguh tidak ada nilainya para kiai, orang-orang yang luar biasa keilmuannya itu dibandingkan dengan Habib yang goblok. Di situ berarti Allah melakukan kezaliman. Karena seorang Habib tanpa ngapa-ngapa, tidur makan, masuk surga. Padahal ada hadis jelaskan, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Artinya ilmu, prestasi yang mestinya dinilai bukan karena nasab, bukan karena darahnya. Alasan yang kedua kenapa Habib itu bertahan sampai tetes darah terakhir, alasan keyakinan yang dianggap masuk faham keagamaan. Tidak ada keyakinan yang harus dipertahankan bagi Pak Alawi kecuali meyakini bahwa Bani Alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW sekalipun tidak ada bukti. Sekali lagi, ini masalah keyakinan yang sudah mendarah mendaging ditanamkan oleh kakek-kakeknya bahwa keturunan Pak Alawi adalah nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Sudah diyakini, walaupun mereka tidak punya bukti, tidak punya fakta, dan tantangan tes DNA tidak bisa dipenuhi. Keyakinan ini sudah ditanamkan oleh datuk-datuk mereka, dan keyakinan ini tidak boleh dilepaskan. Nah, di situ kalau dia lepaskan, maka menurut keyakinannya dia akan sengsara, tidak masuk surga, karena menurut paham yang diselewengkan tadi, keturunan Rasulullah walaupun tidak jelas amalnya dijamin masuk surga katanya. Padahal begitu banyak hadis Rasulullah SAW bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Dengan keyakinan itu, para Habib menjadi percaya diri bahwa dirinya adalah manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan manusia lainnya. Keyakinan inilah yang membuat para Habib itu sombongnya setengah mati. Maka kepada orang Indonesia, Habib tidak boleh menundukkan wajahnya. Itu kata Habib, bukan kata saya. Alasan yang ketiga, Bani Alawi punya perasaan kebanggaan pada nasab, di mana kebanggaan kepada nasab dan leluhur itu adalah bagian dari budaya atau tradisi jahiliyah. Inilah bagian integral budaya Arab Yaman. Ini bangga-bangganya terhadap kakek-kakeknya, leluhurnya luar biasa. Dan ini tidak bisa, harus dipertahankan sampai tetes darah penghabisan. Tidak ada perasaan yang harus dipertahankan oleh para Habib kecuali bahwa Bani Alawi harus merasa menjadi manusia tanpa tanding, manusia tanpa banding. Artinya paling tinggi derajatnya,
Tidak ada bandingannya. Itu perasaan yang sudah ditanamkan oleh kakek-kakeknya kepada keturunannya, kepada para Habib yang ada sekarang.